Itu aja. Masih yang kemarin tuh sampai di mana? Yang kemarin 8 ya. Udah lewat. 9. Ya. Sudah. Qawanin tahiyat dari pihak ahwal sanad wal manfaat dari al-mawdu' wal maqsud ay yu'rafu al-maqbul wal marfu' sanad al-ikhtibar al-ikhbar an tariqi matan al-isnad alladhi ladai al-fariq wal matan ma intaha ila sanad min al-kalam wal hadis qayyidu bima udhifa ilayhi. Sekarang 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisu qayyidu bima udhifa lin nabiyyi qawlan aw fi'lan wa takriran wa nahwaha haqqu. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف المقطوع فهو على هذا يرادف الخبر وشاهر شمول هذين الآثار قال المصنف رحمه الله تعالى. Dan bermula hadis qayyidu, mereka mengkaitkan akan hadis dengan sesuatu yang diidhofahkan, dikaitkan kepada Nabi, baik ucapannya qaulan au fi'lan ataukah perbuatannya, wa takriran maupun ketetapannya Nabi, wa nahwuha haqqu, dan yang seumpamanya itu telah menghikayatkan oleh mereka. Seumpama demikian definisi itu haqqu juga mereka telah menghikayatkan, artinya menceritakan tentang definisi daripada makna hadis. Jadi ada hadis itu diidhofahkan, hadis itu ada definisi yang lain tapi maknanya sama seperti itu. Sesuatu yang dikaitkan kepada Nabi, baik ucapannya, perbuatannya maupun takrir, ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan seumpamanya bukan seumpama definisi ya, salah. Di dalam disebutkan wal muradu binahwiha minasifati, dan bermula yang dimaksud dengan yang seumpamanya apa? Seumpamanya qaul, fi'il dan takrir, nyatalah minasifati, daripada sifat. Kakaunihi, seperti kaulnya, seperti keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, abyadu masyraban. Abyadu masyraban artinya putih Nabi kulitnya ya. Nah, kemudian masyraban bi khumratin. Masyraban bi khumratin. Artinya masyraban bi khumratin. Bi khumrah ini artinya bibir Nabi, tempat minum Nabi itu. Kalau coba lihat bibir ini ada merah putih tapi merah begitu putih tapi merah bibir kita, tapi yang enggak kena rokok. Kalau kena rokok jadi hitam, kalau enggak ungu. Ya. Kalau udah kena rokok dia pasti berubah menjadi ungu apa biru. Ya biru ya. Tapi bibir mulut Nabi ini seperti apa ya? Putih kemerah-merahan begitu. Jadi kulit Nabi putih tapi kemerah-merahan, walaysa bitawil walal qasir, ada nampak di dalam kan? Wa takriran, qauluhu wa takriran, nampak di dalam. Ya. Dan tidaklah Nabi itu tinggi sekali. Nabi tidak terlalu panjang, tidak terlalu tinggi. Wala qasir, tidak pendek juga Nabi. Wal hamma apa ini? Wal azma wal ima. Dan Nabi memiliki cita-cita yang kuat, azam yang kuat, tekad yang kuat, wal ima, dan kecondongan yang kuat, wal amthilatu zahirah. Dah umpama contoh-contoh sifat-sifat Nabi itu sudah nyata, ada jelas. Jadi tinggal dikaji dalam bab tentang sejarah bagaimana sifatnya Nabi. Jadi ini termasuk di dalam hadis juga. Di situ cuma disebutkan apa? Ma'udhifa ilan nabi qaulan wa fi'lan wa takriran. Ucapannya itu hadis, fi'lan perbuatannya hadis, takrir ketetapannya enggak diucapkan, artinya tidak diiyakan dan tidak dilarang, ya kan? Tidak disuruh dan tidak dilarang, itu takrirnya Nabi. Tapi masukkah sifat itu dalam perbuatan? Tidak kan? Masukkah sifat Nabi itu di dalam ucapan? Tidak kan? Masukkah sifat itu di dalam takrirnya Nabi? Kan tidak. Berarti apakah sifat-sifat Nabi nanti kalau diceritakan itu tidak masuk di dalam kategori hadis, sedangkan dia diidhofahkan kepada Nabi? Masuk. Makanya ditambah lagi qaulan wa fi'lan, qaulan au fi'lan wa takriran wa nahwaha, dan seumpamanya qaul, fi'il dan takrir. Apa? Contohnya di sini adalah sifat. Haqqu, mereka telah menghikayatkan. Artinya itulah makna daripada hadis. Wakila,
Dan dikatakan orang la yahtassu bil marfu, tidaklah khusus hadis itu dengan marfu. Tetapi kalau dia tidak khusus dengan marfu berarti bal jaa lil mauquf wal maqtu, akan tetapi hadis itu masuk juga di dalamnya yaitu hadis marfu, dan masuk di dalamnya juga hadis mauquf, masuk di dalamnya juga hadis maqtu. Jadi maqtu dan marfu itu ada masuk di dalam pengertian hadis, tetapi ini qil. Makanya dikatakan wakila la takhtassu bil marfu. Berarti kalau pendapat yang lawan daripada qil, berarti hadis itu hanya khusus kepada marfu, tidak masuk di dalamnya, keluar daripadanya makna hadis yaitu maqtu dan mauquf. Maqtu dan mauquf ini tidak masuk dalam kategori hadis. Cuma menurut pendapat qil itu masuk juga di dalam kategori hadis. Jadi kalau begitu maqtu dan marfu lawan daripada qil, berarti itu bukan hadis. Namanya apa? Berarti bukan hadis maqtu, bukan hadis marfu, bukan hadis itu. Kalau menurut lawan daripada dakil. Sekarang lanjut di depan, fahuwa ala hadza yuradiful khabar. Maka bermula dianya hadis berdasarkan pengertian ini itu sama semakna dengan khabar. Yuradifu yaitu berbeda lafaz satu makna yaitu dengan khabar. Berarti kalau dikatakan khabar berarti khabar dan hadis sama. Khabar dan hadis muradifah. Artinya makna khabar itulah makna hadis, makna hadis itulah makna khabar. Sebagaimana hadis itu sumul masuk di dalam hadis sahih, masuk di dalam hadis marfu, masuk juga di dalamnya maqtu dan mauquf. Khabar begitu juga. Khabar masuk juga, kalau disebut khabar ya berarti masuk di dalamnya adalah qaul fi'il takrir dan seumpamanya, baik itu marfu, baik itu maqtu, baik itu mauquf. Tetapi kalau bukan berdasarkan kepada pendapat qil, berarti kalau hadis itu marfu itu hadis saja. Kalau hadis itu maqtu dan hadis itu mauquf itu khabar. Itu bukan hadis. Itu khabar. Wasyahiru sumula hadainil athar, dan telah memasyhurkan oleh mereka ulama hadis akan sumul hadaini, akan masuk di dalam dua ini oleh khabar, oleh athar. Athar lebih umum lagi. Jadi athar itu apa itu? Akan dua ini yaitu athar. Athar di sini mana? Athar di sini itulah marfu dan maqtu. Athar di sini adalah marfu dan maqtu. Berarti kalau melihat kepada makna athar tidak bisa dikatakan hadis. Athar itu tidak bisa dikatakan hadis karena dia hanya sumul kepada dua, yaitu maqtu dan mauquf. Coba perhatikan di dalam. Wasyahiru qala fil mukhtar wa syahratu wuduhul amri. Berkata oleh pengarang di dalam kitab Al-Mukhtar, dan bermula makna syahratu masdar daripada syaharu, wa syaharu itu wuduhul amri, jelas perkaranya. Jadi ini kalau dikatakan wasyaharu berarti udah jelas di dalam kalangan ahli hadis, athar itu masuk di dalamnya hadis mauquf, masuk di dalamnya juga hadis maqtu. Taqulu syaharatil amru. Telah jelaslah oleh urusan min babi qata'at, daripada bab qata'at wa syahruhu aidan fashtahara wa syahartuhu aidan tashhiran. Seterusnya itu hanya cara membaca minal khublil qabih la khufi fa ibaratu syaikhil islam fi syarih qaulil iraqil athar bi fathil hamzah wal muthalah nisbatun ilal athar wa huwa. Jadi ini sebutkan di situ wa ibaratu syaikhil islam, dan bermula ibarat daripada syaikhil islam di dalam syarah qaulil iraqi al-athari dibaca bi fathil hamzati, dengan baca fathah hamzah, berarti a enggak boleh baca u, enggak boleh baca i, wal musallasati, dan ada titik tiga dibaca juga fathah. Al-athara nisbatun ilal athari, itu dinisbahkan kepada athari. Wa huwa, dan bermula dianya athar, al ahaditsu marfu'atun au mauqufatun. Wah, ini berarti athar itu adalah hadis-hadis baik dia marfu ataukah mauquf. Wa in qasara ba'dul fuqaha 'ala al-mauqufa, meskipun telah mengkasar
Akannya pengertian athar itu oleh sebagian fuqaha hanya ke atas mauqufah. Jadi ini sudah beda lagi. Jadi kalau tadi pengertian daripada hadis pengertian daripada athar itu syumul kepada dua, yaitu kepada maqtu' dan marfu', tetapi di dalam karangan kitab Syekhul Iraqi tadi itu dikatakan qaulul Iraqi dikatakan itu wa in qasarahu ba'dul fuqaha 'ala al-mauqufah, berarti hanya terbatas kepada mauquf, berarti maqtu' enggak masuk di dalam athar. Hanya kepada mauquf. Berarti mauquf itu berarti athar. Jadi hadis yang sering disebut dengan hadis mauquf itu yang disebut dengan athar. Tapi itu menurut ba'dil fuqaha. Itu ba'dil fuqaha. Tetapi menurut pendapat yang ada di dalam ibarat Syekh Islam dalam kitab Syarah Qaulil Iraqi, athar itu masuk di dalamnya hadis marfu, masuk di dalamnya hadis mauquf. Jadi hadis marfu, hadis mauquf. Dah. Hadis marfu, hadis mauquf. Tetapi hadis maqtu' tidak masuk. Cuma begini ya. Mana lebih tinggi derajat mauquf dengan maqtu'? Mana lebih tinggi derajat mauquf dengan maqtu'? Kalau mauquf masih kemungkinan sampai. Kalau maqtu' udah enggak ada. Udah putus dia. Silsilahnya putus. Nah, dari sahabat putus, atau dari tabi'in putus ke sahabat, atau dari sahabat putus ke Rasul. Jadi kalau mauquf mungkin masih wakaf, ya, berhenti, stop saja di situ, nggak terputus dia. Ada kemungkinan dia nyambung nanti, tapi melihat kepada yaitu riwayat yang lain. Tapi kalau dia sudah maqtu', ini udah nggak ada nih. Berarti keluar di dalam pengertian athar yaitu maqtu'. Yang hanya masuk di dalam athar yaitu mauquf dan marfu. Berarti sesuatu yang tinggi derajatnya yaitu marfu dan dibawanya yaitu mauquf itu masuk di dalam pengertian athar. Sedangkan yang paling dasar yang dibawa lagi yaitu hadis maqtu', itu tidak masuk klasifikasi hadis, tidak masuk dalam klasifikasi penyebutan istilah athar. Dah. Ngerti Tengku kan? Ya, ini hanya klasifikasi. Jadi kalau nanti dibilang khabar, oh ini maksudnya. Kalau dibilang hadis, oh ini maksudnya. Oh kalau dibilang athar, oh ini maksudnya. Kalau athar itu yang tinggi derajatnya Tengku. Marfu dan mauquf masuk. Athar tidak masuk di dalamnya yaitu maqtu'. Kalau khabar Tengku ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia muradifah dengan hadis. Ada yang mengatakan tidak muradifah. Tapi dia hanya khusus kepada mauquf dan hanya khusus kepada apa tadi itu? Mauquf dan maqtu'. Mauquf dan maqtu'. Sedangkan marfu tidak masuk dalam klasifikasi hadis, tidak masuk di dalam sedangkan marfu tidak masuk di dalam khabar gitu. Marfu tidak masuk dalam khabar kalau berdasarkan pendapat yang kuat. Tapi kalau pendapat yang qil itu mengatakan marfu masuk, kemudian mauquf masuk, maqtu' juga masuk. Dah Tengku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abada'u bil hamdi. Telah memulai oleh aku memulai dengan hamdi. Dah, dengan memuji Allah Ta'ala, lillahi, bagi Allah Ta'ala, memuji bagi Allah Ta'ala, imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti bagi perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai, oleh Allah Ta'ala akan dipuji. Jadi Allah Ta'ala gila puji, betul. Pungo kepuji, betul, tapi tidak mengharap. Artinya bukan istilahnya memberikan keuntungan kepada Allah Ta'ala kalau dipuji. Kalau kita dipuji ada untungnya kan? Misalkan merasa ada bupati misalkan, dia duduk di samping saya, kemudian dia bilang ada orang yang kasih minuman sama dia, dilayani, sementara di sampingnya nggak dilayani kan? Dia merasa ada yang